Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mainur Andria, SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kampar. Saya bersama rekan saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik, di mana saya akan mengobservasi rekan saya, Nopita. Silahkan Ibu perkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopita Sahara. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya di kelas 8. Oke. Jadi pada kesempatan ini kami akan praktek coaching supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Nopita Sahara. Sebelum itu kami akan melaksanakan pra-observasi. Selamat pagi Bu Nopita. Ya, pagi Bu. Oke, jadi ini kabar sehat ya? Alhamdulillah, kabarnya. Siap mengajar ya Bu ya? Ya, sudah siap dengan persiapan yang telah lumayan. Oke, jadi Bu, tujuan kita pada hari ini adalah ini pertama adalah kita pra-observasi, karena nanti setelah pra-observasi ini nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan observasi bagaimana Ibu mengajar nanti dari awal sampai akhir. Jadi sebelum Ibu observasi ke kelas, sebelum kita observasi, saya mau tanya dulu boleh? Silakan Bu. Oke, jadi kira-kira nanti tujuan pembelajaran Ibu apa? Oke, jadi di kelas 8 ini materi kita itu tentang iklan Bu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu peserta didik harus dapat menuliskan kalimat persuasif dan kalimat imperatif dalam bentuk iklan, poster atau slogan seperti itu. Oh, itu tujuan yang ingin dicapai ya dalam pembelajaran ini. Oke. Jadi kira-kira Bu, di area pengembangannya yang bagian mana yang ingin dikembangkan? Oke Bu, jadi karena materinya iklan, jadi peserta didik yang ingin dikembangkan itu kreativitasnya, bagaimana mempromosikan suatu barang, mempromosikan suatu jasa, jadi dengan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Oke, ada lagi kira-kira yang mau dikembangkan? Dan mungkin dengan keaktifan peserta didik, jadi dalam belajar mereka juga harus aktif dalam belajar. Oke. Berarti itu tadi area yang ingin dikembangkan ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, model pembelajaran apa yang ingin dipakai nanti nih? Karena modul pembelajaran yang saya gunakan untuk pertemuan kali ini yaitu project ya? based learning. Oh, PBL ya? Ya, PBL. Nah, kalau strateginya bagaimana Ibu? Nah, Strategi dalam pembelajarannya nanti? Nah, strategi yang saya gunakan pada pertemuan kali ini yaitu dengan diskusi Kelompok berarti ya? Diskusi kelompok, jadi peserta didik dapat saling berdiskusi untuk membuat teks iklan dengan kreativitasnya. Seperti media yang Ibu siapkan kira-kira apa? Jadi strateginya juga dengan menggunakan pendekatan saintifik Bu, jadi menggunakan media PowerPoint dan media teknologi. Oke. Oh ya. Berarti itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ada nanti kontennya, ada prosesnya. Oke, luar biasa Bu Nopita. Nah, terakhir Bu, saya mau tanya nih, kira-kira untuk penilaian bagaimana? Oke, jadi penilaian yang saya ambil juga menggunakan diferensiasi. Ya. Jadi peserta didik itu dibedakan tingkat penilaiannya sesuai dengan tingkat perkembangannya, dari mahir, berkembang, mahir atau sangat mahir. Oke, berarti kalau boleh saya tangkap nih penilaiannya nanti itu Ibu kelompokkan ya. Ini yang mahir, sedang, atau yang masih kurang mahir. Berarti ada dikelompokkan seperti itu. Berarti Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran ini Ibu sudah ada penilaian asesmen diagnostik atau penilaian di awal. Oke, berarti Ibu sudah lakukan itu ya? Sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke, itu untuk mengecek sejauh mana pemahaman anak. Jadi Ibu petakan, Ibu kelompokkan, nanti baru ada penilaian selanjutnya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Baiklah, setelah ini kami akan observasi ke kelasnya Ibu Nopita Sahara.
Selamat menyaksikan. Absen hari ini menggunakan nama negara tapi sesuai inisial nama. Oke, kalau katakan negara boleh kota atau kabupaten Indonesia. Bisa? Oke, Abi? Kabarnya? Arif? Huruf A, apa negara yang maksudnya A? Maliran dulu. Apa aja loh? Kenapa kita dikatakan kayak yang pertama itu tidak berbicara ketika belajar. Yang kedua tidak mengganggu teman. Yang ketiga tidak membuang sampah di area kelas. Yang terakhir mengangkat tangan dan tidak menunjukkan ingin visit. Kira-kira ada yang ingin kita tambah atau kita kurang? Sudah kan? Sudah kan? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita, jadi anak-anak ibu harus bisa membuat teks iklan dengan kreatif, dengan menggunakan kalimat persuasif atau kalimat imperatif. Sebelumnya, kemarin iklan itu apa? Apa? Oke, mempromosikan suatu barang atau jasa. Kalau slogan? Kata singkat. Ada dan lagi, yang terakhir poster. Gambar. Oke, itu ya. Kalimat imperatif kira-kira dia ada di slogan, poster atau iklan? Di poster karena dia memberitahukan sebuah informasi, larangan atau pengharusan melaksanakan sesuatu. Kalau persuasif ini tuh mengajak, membujuk, belilah makanan yang saya jual. Gitu ya kamu. Benar, soalnya itu tentang benar dan salah. Soal yang pertama, slogan adalah kalimat yang berisi informasi tentang sebuah produk. Salah atau benar? Yang jawab benar, katakan. Yang jawab salah? Katakan. Oke, jawabnya nah, di gambar ini berbagai macam gambar kalian boleh mempromosikannya entah dalam bentuk poster, entah bentuk iklan. Nah, setelah itu nanti tentukan nanti ada kertas yang ibu bukan gambar. Iklan yang namanya bagi buat itu termasuk poster atau iklan. Yang kalian boleh ya. Kita bagi kelompoknya menjadi kami akan mempromosikan susu Ultramilk kami. Jadi di sini banyak varian rasanya, ada rasa strawberry, coklat dan juga ada originalnya. Nah, di toko kami juga ada diskonnya 20%. Di toko kami juga ada
Darussalam. Jalan Raya daerah Darussalam. Nah, lagu kami ini sangat enak, semuanya pasti akan suka dan juga tidak akan cukup dengan satu kotak saja. Ayo beli semua lagu kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa kesulitan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan ya? Apa yang sulit kira-kira yang materi hari ini? Apa? Oke, yang didapat hari ini apa aja pembelajaran yang didapat hari ini? Buat poster. Buat program. Buat iklan. Menjual barang. Promosikan barang. Promosikan barang. Sekarang, masa pelajarannya dari Dan buat slogan. Buat slogan. Buat slogan. Slogan. itu selain pelajaran kita, pelajaran siapa siswa? Jabran. Semuanya. Jabran. Jabran. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru penggerak, setelah tadi kegiatan observasi di kelas, siang ini kami lanjut dengan pasca observasi. Saya bersama rekan saya Bu Novita Sahara akan melaksanakan menjalankan pasca observasi. Oke, bagaimana Bu Novita Sahara? Baik Bu, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi teks iklan tadi, menurut saya masih banyak hal kekurangannya yang maksimal lah, Mas. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu selama observasi di kelas tadi bersama saya? Bagaimana perasaan Ibu? Jadi selama pembelajaran perasaan saya bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran dengan semua persiapan yang telah saya persiapkan dengan matang, yang menurut saya sudah maksimal. Namun kita tidak bisa memprediksi hasil yang menurut saya itu masih kurang maksimal juga. Ya. Jadi dengan adanya saya tadi di sana melihat Ibu lagi mengajar, itu bagaimana perasaan Ibu? Menurut saya itu sedikit grogi sih Pak, karena ada yang memperhatikan. Biasanya cuma peserta didik yang lebih kecil dari kita, ini ada guru lain, jadi sedikit deg-degan, grogi lah. Oh, grogi tadi ya, itu hal biasa. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana proses pembelajaran tadi yang sudah Ibu lakukan tadi? Bagaimana prosesnya menurut Ibu? Hasil pembelajaran yang saya peroleh selama pembelajaran untuk hasilnya masih kurang maksimal, jauh dari kata maksimal, tapi itu sudah cukup baik dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kan tujuan kita di sini kan ingin membicarakan apa yang sudah kita lakukan tadi. Saya sebagai observer, sebagai pengamat lah, mengamati proses pembelajaran Bu Novita Sahara. Oke, jadi sekarang ini tujuan kita adalah di saat nanti Bu Novita mungkin selama pembelajaran merasa ada yang kurang, kemudian di saya sebagai observer menilai menurut saya ini mungkin ada yang masih perlu diperbaiki. Nah, inilah tujuan kita untuk membicarakannya supaya nanti apa yang saya amati tadi saya beritahu ke Bu Novita, nanti apa rasanya yang Bu Novita ingin perbaiki atau yang menjadi masalah atau apa, Bu Novita bagi pula ke saya gitu. Jadi kira-kira tadi Bu Novita kan bicara tentang ada yang belum maksimal nih. Berarti menurut Bu Novita proses pembelajaran yang tadi itu masih jauh dari kata maksimal tadi ya. Oke, kalau boleh saya tahu kira-kira apa, di mana letak atau menurut Bu Novita yang kurang maksimal itu yang bagian mana? Jadi di kelas seperti yang dibilang tadi, pada saat proses pembelajaran saya memberikan materi, mungkin peserta didik terpenuhi. Mungkin peserta didik juga memiliki
setelah kita lanjut pembelajaran lagi dengan pembagian kelompok, peserta didik banyak yang protes dengan pembagian kelompok yang telah saya lakukan. Mungkin itu Berarti, berarti itu hambatan lah menurut Bu Novita yang hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran tadi ya. Oke. Pertama tadi karena itu ya kurang kondusif ya. Di saat tadi Bu Novita bagi kelompok, mereka ada yang tidak setuju dengan kelompoknya begitu tadi ya Bu Novita. Oke, baik, saya lihat langsung tadi. Jadi menurut Bu Novita selain itu hambatan lain ada nggak kira-kira? Jadi hambatan lain yang menurut saya yang saya terima selama proses pembelajaran itu peserta didik itu banyak yang menurut saya kurang memahami pembelajaran. Namun mereka tidak mau bertanya bagaimana kurang paham. Permisi. Oh, jadi mereka tadi tidak mau bertanya ya begitu ya Bu ya. Menurut Bu Novita, kira-kira apa penyebabnya Bu? Kenapa mereka itu tidak mau bertanya apa? Malu atau bagaimana Bu Novita? Mungkin bisa saja karena malu, karena di sana bukan cuma hanya satu guru tapi ada 2 guru kan yang Oke, memperhatikan. iya betul. Ada 2 guru tadi ya yang memperhatikan ya. Jadi karena malu mungkin ya nggak percaya diri untuk ngomong langsung. Jadi dari hambatan itu kira-kira Bu Novita apa yang dilakukan untuk memperbaikinya ke depan? Oke, jadi langkah saya untuk memperbaiki hal-hal tersebut, yang pertama saya akan melakukan asesmen lagi Bu, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, dan melakukan pendekatan lagi Bu, jadi untuk mengetahui bagaimana keinginan mereka, kebutuhan mereka. Oke, kalau boleh saya tangkap berarti Bu Novita akan melaksanakan asesmen awal. Jadi nanti dari asesmen awal itu Bu Novita akan memetakan mereka, akan mengelompokkan mereka. Jadi dari itu nanti Bu Novita bisa lagi memahami lebih dalam karakter ataupun hal yang dibutuhkan oleh peserta didik Bu Novita. Jadi mungkin dengan itu mereka mungkin bisa nanti lebih aktif ya. Oke, luar biasa. Berarti itu rencana kedepannya ya. Nah, kalau seandainya nih rencana itu sudah terlaksana nih, rencana Bu Novita ini kan luar biasa nih. Itu bagaimana kedepannya Bu Novita? Apakah ya komitmen lah atau tanggung jawab Bu Novita dengan rencana yang ingin dijalankan tadi? Bagaimana? Rencana saya untuk ke depannya, saya bisa merancang pembelajaran dengan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik lebih nyaman belajar, mereka lebih dapat mengeluarkan atau mengembangkan potensi mereka. Komitmen saya untuk langkah selanjutnya, saya akan melaksanakan asesmen pada setiap materi ajar yang berbeda sebagai bahan refleksi saya. Oke, berarti kalau boleh saya tangkap ini asesmennya Ibu maksud ini asesmen awal ya, Iya. berarti ya. Asesmen awal itu diberikan di awal pembelajaran, awal materi. Iya, Berarti setiap materi baru nanti Ibu akan lakukan asesmen awal dulu. iya. Itu ke depannya. Iya, luar biasa sekali Bu Novita. Tadi di saat observasi, selama proses pembelajaran saya sudah menilai, saya sudah mengamati yang sudah Ibu Novita lakukan itu sudah sesuai. Cuman mungkin tadi berdasarkan modul ajar atau FPP yang Ibu Novita buat itu sudah sesuai semua, langkah awal, kemudian kegiatan inti, kemudian penutupan tadi, sintaknya, apanya semuanya itu sudah Ibu lakukan. Cuman tadi mungkin ada sedikit kekurangannya, ya kita tidak bisa memprediksi kondisi ya Bu Novita. Pengamatan saya Bu Novita terhadap kegiatan observasi pada hari ini, semoga kedepannya apapun rencana perbaikan yang ingin Ibu lakukan, semoga itu nanti terlaksana, berjalan dengan baik, ya membentuk pembelajaran itu yang betul-betul berpihak kepada murid, apa yang
murid butuhkan kita fasilitasi, kita arahkan murid kita kemana potensinya, kemana minat dia belajar. Oke, terima kasih Bu Novita atas waktunya. Dimulai dari pra observasi, saya sudah banyak bertanya tadi kepada Bu Novita. Kemudian di observasi tadi saya sudah mungkin saya di situ membuat Bu Novita agak sedikit grogi. Ya itulah tugas kita Bu Novita. Yang di pasca observasi ini ada permasalahan tadi yang muncul di saat proses pembelajaran. Kemudian Bu Novita ceritakan ke saya, bagi ke saya, yang mana Bu Novita sudah berhasil menemukan solusinya sendiri. Berarti besok ke depannya semoga apapun yang kita lakukan, yang kita rancang dalam pembelajaran anak didik kita itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Novita atas waktunya sekali lagi.